Jadi ada. Om Swastiastu. Pamirsa Bali TV, arahina mangkin titiang ngiring Ratu Peranda, Temu Pokara Bali TV, malih Presiden Mesadu Wajeng, memekas majeng ring umat sedharma, umat Hindu Nusantara, sane migunayang upakara. Rahina puniki silih tunggil saking badihan upakara saneka anggen topik inggih punika Banten mangge ring pengekeban. Upacara ngekeb utawi pengekebane puniki sering mangge ritatkala upacara manusayanya pamanipun menek kelih munggah dehe mapandes utawi metatah mawiwahe taler yen ring resiannya ring upacara madiksa sering kemargian ring H-1 utawi benjang puncak karya. Raris napi semertin saking upacara ngekeb puniki yen pemargi ngekeb sapunapi tur upacara sane angge ri sajeroning pemargin pengekebane sakadinapi nika sane pacan kesoboyahan oleh Ratu Peranda. Nah, ring sesi kalih utawi di sesi 2 lagi sebentar. Pemirsa, kita yang berikan kesempatan untuk mari kita medharma tula. Nanti dihubungi di 0361894800 terkait dengan upakara. Apakah itu upakara yang lain, upakarannya yang lain. Nah, untuk kali ini mari kita bersama-sama biar sayang dumun Banten mangge ring pengekeban puniki. Durusatu. Para pemirsa Bali TV dimanapun berada ring sore puniki, Peranda ingin menyampaikan ya bagian dari sub upakara pengekeban. Upakara ngekeb Banten ini sangat penting juga artinya. Jangan istilahnya para serati Banten dan para yang menukangin Banten dapat anak muluk itu. Peranda ingin sekarang memberikan pembenaran peniki istilahnya kadang muluk itu tinggalkan supaya makna daripada upacara yang disebut dengan pengekeb upacara apapun minimal kita berlandaskan sastra. Ini sangat bermanfaat pada kita melakukan upacara pengekeban. Tadi sudah disebutkan bahwa ngekeb itu ada jenis-jenis ya. Pada tingkat menaik dewasa pengekebannya, pada saat kita mau pandes, ada juga kita pada saat pewiwahan, ada juga pada resiannya yaitu pada pedisan maupun galau, ada juga itu mesti ada Banten pengekeban. Salah satu unsur Banten pengekeb itu, Peranda ingin menyampaikan kepada semua
yang melaksanakan di bidang upacara pengekeban itu agar lebih menukik daripada memaknai daripada ngekeb. Ada beberapa di sini ya, ada beberapa jenis pengekeban itu dilatar belakang dengan tingkatan daripada upacara yang dilaksanakan. Itulah perlu para pemirsa memperhatikan. Tapi Banten yang di sekarang ini yang disebut dengan Banten Derman Angukup Sari dan Derman Angkep Sari. Ada dua jenis Banten, dua jenis sesayut yang mesti harus ada. Angukup Sari, Angkep Sari. Ini dua Banten ini tidak bisa dipisahkan. Sama dengan kemarin Belanda menyampaikan Taman dengan Banten Pededarian. Itu tidak bisa dipisahkan itu. Itulah perlu kita sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan, untuk mencapai memaknai yang lebih spesifik, lebih menukik. Mari kita para umat sedharma yang melaksanakan upacara mempergunakan Banten, upacara yang mempergunakan upakara, semestinya harus kita memperhatikan unsur-unsur yang kita pergunakan pada saat upacara itu sendiri. Inilah perlu Belanda sampaikan bahwa setiap upacara mesti ada salah satu Banten yang harus ada. Kalau dalam upacara ngekeb harus ada Banten disebut dengan sesayut, Derman Angukup Sari dan Derman Angkep Sari. Ini namanya sama, Angkep dan Angukup Sari, Ingkup Sari. Nah itulah istilah dua jenis Banten ini, di sesayut ini mesti harus ada pada saat kita ngekeb. Gitu. Sama dengan kita pada saat pewiwahan itu ada tumpeng pengantin itu harus ada itu istilahnya. Itulah perlu para pemirsa dan para umat sedharma yang sering melakukan upacara dengan menggunakan upakara, ini perlu diperhatikan sedikit demi sedikit. Belanda akan menyampaikan gitu, untuk melengkapi apa yang harus ada pada saat upacara tertentu. Inilah sedikit demi sedikit Belanda menyampaikan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana bentuk Banten itu sendiri. Ya. Kita memperhatikan ya, mari kita lihat bersama-sama. Sekarang di Banten Pangukup Sari. Pangukup Sari dasarnya itu adalah kulit sesayut. Ya. Kulit sesayut diisi dengan sege. Dengan sege. Ini sege hitam, sege nasi yang hitam, ya itu nasi yang hitam, ya. Nah ini yang sebagai kelompokan, bukan kelompokan, ini sebagai gibungan yang dibuat dari injin beras hitam, ya beras hitam. Di atasnya diisi dengan nasi putih, ya. Diisi dengan nasi putih, taruh di sebelah kanan, ya. Nanti gerimis ya. Nasi putih, dan di sebelah kiri diisi dengan nasi kuning. Inilah perlu diperhatikan. Nah, ini putih dan kuning.
isi ikannya, ya, ikan yang terdiri dari ya, telur dadar. Jadi terdiri dari telur dadar, ya, yang isi ngepat ya, ngepat yang panjang-panjang ya, ngepat ke depan dan tapak dara. Nah, itu dah. Tuh, ya. Ditancapkan kedapan Nagasari. Ya, niki kedapan Nagasari ini agak wayah sedikit ya. Agak tua ya. Dan tengah-tengah ya. Dan diisi dengan basi dengan sulasih miek. Nah, itu kiri kanan aja. Ya, kiri kanan sulasih miek. Ya, kiri kanan sulasih miek. Diisi sebuah tetebus. Ya, situ rebus, potong-potong jangan sedikit. Rebus putih kuning juga. Ya. Putih kuning, rebus putih kuning ya. Itu. Baru sekarang ditambah raka-raka. Ya, raka-raka. Ya, udah. Sekarang diisi rasmen. Pocong orang kadan boleh. Ya. Disebut dengan sampian jaut. Ya, sampian jaut. Sampian ya. Dan diisi sebuah canang. Diisi buah ya. Penyeneng, penyeneng belakang buah penyeneng. Dan diisi sebuah canang. Dah. Sekarang tambah satu lagi deman angkep sari. Yang disebut dengan deman angkep sari. Ya. Diawal dengan nasi kelongkong, nasi kelongkong. Nasi kelongkong, itu penek boleh ya, nasi kelongkong, penek boleh. Juga sama-sama bahannya itu dari beras yang hitam. Dibalik seperti inyin. Ya. Diisi sekarang ya, nasi kuning, jompotan di tengah-tengah itu. Isi nasi kuning, ya, dah. Diisi ulam taluh dan ulam taluh, mata, tambal, ya. Tulam taluh ya, isi tulam taluh ni kapan je? Ya, 4, dah bagi 3 lah, bagi 5, separuh. Ya. Bagi 5 tu yang satu ni bagi 5. Dah naik turun. Bagi 5 ya. Ya, bagi 5, satu lagi. Ya. Ditancapkan keliling, dia keliling. Bading balik. Nah, balik. Ya, itu dah. Keliling di tengah satu. Di tengah satu. Ya, ini. Dah. Sekarang isi telur. Ini telur.
telur bagi 5. 5 itu potong-potong. 5. Ya. Juga bagi 5. Ya. Ya. Sekarang diisi kojong rangkadan. Ditambah rake-rake. Tambah rake-rake seadanya. Ya, tambah rake-rake. Ya, udah diisi sekarang sampian, nagosari, tengah-tengah. Ya, itulah. Nah, sebuah penyeneng. Ya, di kanan ya, di kanan. Ya, di sebelah kanan. Dan diisi sebuah canang. Ya, inilah yang disebut dengan Banten, disebut dengan sesayut juga boleh, yang disebut dengan Derman Angkupsari dan Derman Angkepsari. Derman Angkupsari dan Derman Angkepsari. Inilah perlu para pemirsa memperhatikan maksud daripada Banten ini, untuk istilahnya menenangkan daripada yang disebut di dalam pelaksanaan itu ngekeb. Sini ada juga disebut dengan angungkep sari, ya. Dan angkep sari. Angkep itu menyatu. Untuk menjadikan menyatu dalam bentuk tujuan daripada kita mengingkup, istilahnya. Tujuan dari kita melaksanakan ngekeb, penyatuan dari arah tujuan kita untuk melaksanakan upacara selanjutnya. Inilah perlu para pemirsa memperhatikan Banten-Banten yang wajib dikasih tahu para umat sedharma dan para serapi Banten, pemekas yang sebagai pimpinan tukang Banten, tolong diperhatikan, ya, perhatikan. Sehingga nilai-nilai yang kita harapkan, maksud makna yang kita harapkan bisa tercapai dengan maksimal. Nilai para pemirsa, sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud dengan baik, bisa menuju ketenangan, kesabaran, dan kesuksesan dalam melanjutkan suatu upacara yang akan dilaksanakan. Oleh karena itulah, Prana sering menyarankan, lengkapilah upacara Anda dengan mempergunakan upakara yang selengkap-lengkapnya. Supaya jangan upacara kita itu mubasir. Banten las semperbieu. Banten yang kecil ini pun bisa menentukan arah untuk mencapai suatu makna yang maksimal. Inilah para pemirsa dimanapun berada, untuk melengkapi suatu upacara yang disebut dengan Banten Angukupsari dan Banten Angkepsari, yang dipergunakan pada saat ngekeb, baik dalam ngekeb pewiwahan, baik dalam bentuk mengkeb dalam akan menjelang mepandes, ataupun yang paling terpenting itu pada saat pedisan atau medwijati. Banten inilah yang sangat penting diperhatikan. Kenapa hitam? Karena saat itu kita meredam semua, berdoa meredam semua kegiatan itu agar istilah sunyi, gelap. Nah,
inilah dan nyaman. Dari ada rakanya itu, ikannya itu dicampur dengan timun atau istilahnya ketimun, timun uku, itu menandakan kesejukan. Itulah perlu memperhatikan dari makna yang akan kita capai untuk menyukseskan suatu upacara selanjutnya. Inilah perlu. Menika dumun terus. Baik pemirsa, demikian Ratu Peranda tadi telah menjelaskan kepada kita umat Hindu ya, yang menggunakan upakara pada hari ini dengan Banten Mangering Pengekeban. Jangan aja rehat sejenak, segera kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, topik hari ini Banten Mangering Pengekeban. Ratu Peranda telah menjelaskan kepada kita Banten Pengekeban. Maknanya tadi juga telah dijelaskan bahwa mohon ketenangan jiwa agar upacara yang akan dilaksanakan mohon supaya berjalan lancar, labdo karya sidaning daun. Mungkin tunasan di tiang majang satu kebiasaan sama neke. Upacara pengekebane puniki memargi H-1 utawi malam utawi wengi sadurung puncak upacara. Raris, sani ayat utawi yang kita mohon di dalam tuntunan upacara pengekebane puniki majeng ring ide batara sira. Durus Ratu. Bikin hanya. Pemirsa, kalau ada yang ingin bergabung ya silakan lewat nomor telepon yang sudah muncul di layar kaca. Ya diastun Ratu Peranda sedek nganikeng ya. Dados ya ampun kalugra neh. Ngiring madar mutulo ring ini upakara. Nggih. Sambil nyantos ngiring kian sayang dumun penjelasan Ratu Peranda. Para pemirsa, niki permohonan pada saat itu nike terhadap Sang Hyang Semara dan Sang Hyang Semarerati. Kalau orang itu akan mepandas dan kepada orang yang akan melakukan wiwaha. Kalau akan melakukan istilahnya terhadap orang Meduyati, ada kampung aku. Sang Meduyati, ngekep Sang Meduyati itu terhadap Sang Hyang Ardenariswari, Sang Hyang Tunggal. Terciri, cirinya tadi ada nasi putih dan nasi kuning dialasi dengan nasi hitam. Bagaimana untuk mencapai suatu keheningan dan kesuksesan dan kemakmuran. Ya, inilah perlu kita memperhatikan. Nah, ada satu lagi hitam, satu menjurus kepada kesuksesan, yaitu yang ada di atasnya itu nasi kuning. Peranda tadi lupa membawa ini sebenarnya telur itu ya
telur itu telur tamar, telur yang masih bungkulan itu dipilah 5, dibagi 5. Itu sebenarnya berdiri didampingi dengan ketimun. Inilah ketimun. Makna daripada ketimun itu dan istilahnya telur itu merupakan suatu inti daripada tujuan kita, inti daripada kita agar secara tenang dan harmonis untuk mencapai suatu sasaran. Inilah perlu memperhatikan unsur-unsur daripada bebandanan itu. Itulah perlu, kata Prana tadi sudah ada 2 versi, yang ada Naresuari, di samping itu kan yang Samararati. Nah, yang sudah jarang itu kadang yang kalau orang perkawinan dan istilah Pepanas itu Sangyang Samararati dan Sangyang Kamojaya dan Bang. Itulah kita harapkan pada saat kita, kalau istilahnya pada orang yang pengekeban Duyati itu Sangyang Ardhanarisuari. Itulah perlu pemargian. Sambil nyantos pemirsa sane arsa jaga nyarengin ratu. Mungkin iening wantah ngadegang pemangku sapa niku. Pausang deh pemangku Teri Kayangan sapa niku. Upacarana ageng ngantos bebangkit Pulau Gembal bebangkit mecatur napi kewenten taler indik ngekeb utawi pengekebane puniki itu sangat. Niki sampun ya, beginilah. Kalau istilahnya ngekeb ini ada aturan-aturan sesana-sesana tertentu. Sesana yang kita harus melaksanakan ngekeb itu yang bagaimana? Ya. Jagi munggah, do, ya. Pewiwahan, mau panas, madang resi, itu, dados begawan, dados hidup randa, pokoknya jadi sulinggi dan istilah terkait dengan itulah masalah. Kalau akan ngekeb kesucian itu, walaupun menjadi pemangku itulah mencapai kesucian, belum nyampe ke sana, belum nyampe, ya, belum diperkenankan untuk istilah ngekeb. Belum diperkenankan itu karena tidak ada kaitnya baru Eka Jati. Kalau Dwi Jati lagi kedua kali pada saat ini Sang Ardhanarisuari itu membangun suatu tatanan. Inilah perlu kita pasekan itu, pasokan yang mana kita melaksanakan pengekeban, kapan kita terhadap siapa saja, yang bagaimana saja, itulah perlu kita perhatikan. Tidak sembarangan upacara itu ada ngekeb, tidak. Baru jadi pemangku, walaupun bantennya besar itu, cuma istilahnya pemangku, ya disebut dengan pemangku jenis pemangku yang besar, yang disebut dengan mangku gede, itu baru memang bantennya, tapi tidak melakukan upacara pengekeban. Ini, kalau masih Eka Jati tidak melakukan upacara pengekeban. Kalau Dwi Jati baru kita melakukan upacara pengekeban. Termasuk juga harus wajib mengisi banten sejenis Anda sampaikan sekarang ini. Dan itulah perlu, mungkin aneh bagi Serati Banten dan aneh bagi semeton yang sudah pernah melaksanakan, karena baru Anda menyampaikan ya. Karena kita sebagai Serati Banten isilah sering-seringlah membaca. Tidak ada fokus pada satu indik saja. Tidak terfokus pada satu istilahnya lontar saja. Ada lontar ini membuat gini, ada lontar ini membuat suatu pelengkapnya ini. Semua jenis Banten itu ada di mana-mana. Setiap lontar yang menyangkut masalah tatwa di Bali, istilahnya ada istilah menyangkut masalah yanyo, pasti ada bebandanan yang menukik. Nah, Prana ingin menyampaikan pada ini satu persatu.
Seperti pernah sampaikan pada saat yang minggu yang lalu, ya, Banten Pedadarian. Jarang orang yang melihat, jarang sekali orang menemukan itu, Banten Pedadarian itu. Oh ini kalau makanya Pranda dapat sampaikan supaya lebih lengkap dan lebih bagus daripada penyajian kita terhadap permohonan kita melakukan yatnya. Yang mana sama seperti melakukan pecaruan. Pranda menyampaikan pecaruan yang tepat harus begini. Pecaruan tidak terpaku pada Resi Kano saja, tidak terpaku dengan balik sumpah saja, tidak terpaku dengan pajak lun saja. Inilah perlu kita umat Sedharma memilah dan menempatkan pada posisi sesuai dengan ciri yang kita laksanakan. Tadi Pranda sampaikan kalau Banten ini yang disebut dengan Banten Pangukup Sari dan Angkap Sari ini, ya, ini pada saat kita ngekep saja. Ngekep siapa dan tujuannya beda. Kalau akan menjadi Sulinggih Madujati, arahnya beda. Dan walaupun Bantennya itu sama, diarahkan kepada siapa? Ini yang perlu. Arah itu. Kita tahu masalah Banten itu sama. Nah, sama kita memporsikan makanan. Makan yang ini untuk siapa? Makan yang ini untuk siapa? Makan yang ini tidak berisi camah. Yang makan yang ini adalah berisi camah. Ini untuk siapa? Ini porsinya saya. Ini porsi. Sama itu sama. Itulah bentuk sisi sasaran. Arahnya kemana? Ini supaya bisa para sarati Banten menafsirkan. Sama dengan pecaruan. Semua bisa orang membuat sampaja satu, eko satu semua. Untuk apa? Ya, untuk apa? Itulah perlu kita perhatikan. Perlu kita menambahkan. Contoh di bidang pecaruan. Kalau pecaruan ayam berumbun satu ekor berumbun, untuk istilah pengerwak, ada tambahnya jaga satru, ada tambahnya istilahnya sapu hau, ada tambahnya pemangguh pemali, ada tambahnya segeh nagung. Kalau ayam berumbun satu untuk tegak piodalan, ini tidak ada. Jaga satrunya, sapu haunya, pemangguh malinya tidak ada itu hilang sesuai dengan tujuan kita melakukan upacara. Itulah perlu. Hari siki sane wau dorong ke Cawis. Hari pelaksanaan di lapangan selalu pelaksanaannya nih ke H-1 puncak karya. Siapa Nabi? Terus. Memang wajib H-1 karena ngekab itu sekali masuk tidak boleh keluar lagi. Sekali masuk dan langsung upacara. Ngekab suatu gedong, suatu balai, suatu rumah. Begitu upacara ngekab dan dia itu tidak boleh keluar lagi. Namanya ngekab menyekung. Nah, yang istilah Bali nyekam itu istilahnya supaya tasak. Itu sudah matang dia. Matang untuk menghadapi upacara besoknya ini. Makanya tidak boleh kita melakukan pengekaban itu jauh sebelumnya. Kalau jauh sebelumnya lama kita berada dalam kurungan itu, kurungan. Ngurung istilahnya manusia, yatmo, itu kan sulit. Ayahannya itu ada tempatnya untuk mandi itu kan itu. Dan ngekeb pun mulai sudah matahari terbenam. Ngekeb sudah mulai matahari terbenam. Inggih, dikuatan. Dikuatan sana nyarangin. Mudah-mudahan bisa nyambung Pak Nengah Kemar nggih. Nggih. Om Swastiastu, Pak Nengah Kemar di Sumatera niki. Nggih, silakan. Kan iki Mas. Lianan ring niki. Nggih. Lian topik iki.
Ampura nih Nggih. ini terkait tentang persaingan. Kami diadakan ini tertaruh ini nanti ke mana ini ke nonton Anda Diulang lagi sekali Pak Ngah. ini tertaruh ini ke kekewu nanti pertemuan Ampura Pak Ngah. ya. Apa namanya, ada gangguan suara, ini tidak utuh suaranya masuk Putus. ke kami, ya jadi putus-putus tadi komunikasinya. Tidang mohon nanti Pak Ngan diulang nanti nggih, setelah yang satu ini tidang rehat dulu sejenak, nanti coba diulang karena komunikasi kita putus-putus kurang bagus nggih. Tidang aja rehat sejenak, segera kembali setelah yang satu ini. Oh, bini apa dia? Baik pemirsa, Oh, tiada Pak Nengah kembar dari Sumatera. Ampura Pak Nengah karena ada komunikasinya, ada sedikit gangguan teknis, tidak jelas itu yang dengar suaranya nggih. Mudah-mudahan bisa masuk nanti Pak Nengah nggih. Di belakang Pak Nengah niki ada Pak Komang ya. Pak Komang di Tabanan nggih. Nggih, Om Swastiastu Pak Komang. Ratu Pranda Nggih, nggih. Silakan Pak Komang, silakan. ini Swastiastu Ratu Pranda Swastiastu kan. dan karena begitu nasan di tiang sini ini pengekapan puniki Nggih. UN puniki ngekap berapa jam puniki Oh, iya. Nggih. Nawusan harus ngekap Nggih. ini acara nganturan puniki sapunapi harus sangkan ngekap juga ini semua Nggih. Nggih Pak Komang, maju ngering Pak Kembar di Sumatera nggih. Dicoba lagi Pak Kembar, mudah-mudahan bisa nyambung nggih. Nah, Pak Komang di Tabanan petakene wonten batasane puniki beberapa jam atau satu malam. Ampun kenten penjang nih di Kalungka Belawang puniki urusan Ngungka Belawang punapi ilen pemargine kenten. Dari sangat tuh. Nggih, Pak Komang, Tabanan ya. Pengekaban ini hitung ya. Mulai boleh ngekeb setelah matahari terbenam. Ngekeb ini setelah matahari terbenam. Sampun mulai ngawit saking mendengen-dengen di natar kan. Sapa sira jagi ngantep sira-sira muputan mata nika ida mau puja. Wau raris natap dengan nika dengan nika langsung raris natap pengekeban langsung ampun terditutup di kamar kan di kamar buatkan suatu batas bangunan yang di gedung berseluruh banyak buatkan keluar itu dari pagar, buatkan pagar lingkari dengan kain. Cuma ada batas kesucian, di luar. Di luar gedung ada batas ke pinggir, buatkan suatu tempat untuk istirahat. Dan tidak boleh keluar dari batas yang telah ditentukan itu, telah disucikan. Karena proses ngekep niki ada. Kalau di Sang Sulinggi, Sang Indah Pranda Muputang, itu ada istilah pengelisan penyucian tempat. Ya tempat, setelah penyucian tempat, baru di istilahnya mendengaran sang sanengkep utawi
mau bersih-bersih sang ngekap dika wau raris natap meteh-teh ring ajeng sang muput wau raris kita masuk ke kamar teklek ampun tertutup pintu. Setelah mika istilahnya tutup pintu sampai besok paginya ada sebenarnya berias itu tidak boleh di luar. Sebelum melakukan upacara mungkap lawang, upacara muka yang dipuput oleh siapa yang ditentukan tuh yang dituakan di sana itu baru mungkap lawang baru boleh keluar. Keluarnya itu sudah akan masuk ke ranah upacara selanjutnya. Kan ke batas jam tidak ada batas jam, Yang penting begitu mulai upacara besoknya didahului dengan mungkap lawang langsung ke tempat upacara Mopandas atau istilahnya pewiwahan. Itulah perlu. Atau istilahipun yang beriso mendujati langsung ke tempat upacara setelah mungkap lawang. Itulah perlu diperhatikan. Tidak ada batasnya. Nah, ada batasnya. Minimal setelah matahari terbit. Gitu. Minimal itu. Batasnya setelah matahari terbit. Karena masih gelap itu belum jangan. Batasipun sampai matahari itu terbit. Kemarin ngekap nika setelah matahari terbenam. Makin di muka lawan ke setelah matahari terbit. Dan tidak boleh keluar setelah nikah. Setelah upacara selesai, tahap pertama baru boleh duduk di luar. Apapun kita ayin benika, ayin ke dalam ayin. Ngajengin kayu ngajeng di sana. Posisi nikah kamar kecil harus ada di sana dan tidak boleh keluar. Risikonya tinggi. Itulah kalau nak ngelin-ngelin nikah istilahnya. Dan apa ada mesti ngekep dan nikah perlu Pak Komang laksanakan setelah ngekep nikah tidak boleh lain-lain dari setelah selesai upacaranya itu baru boleh istilahnya di dalam pekarang saja. Dan Pak Komang pembagiannya dan tidak boleh keluar rumah. Nikah. Kita coba nyambung kembali dengan Pak Nengah di Sumatera, mudah-mudahan bisa. Om Swastiastu Pak Nengah. Om Swastiastu. Di awal bagus sekali Pak Nengah, suaranya. Tapi di tengah-tengah putus lagi. Mungkin ngarapin cari posisi. Om Swastiastu. Cari posisi. Ampura Panengang jadi suaranya tidak bisa yang terima dari studio dengan baik. Mudah-mudahan minggu depan atau lagi sebentar bisa mungkin di WA. Ampura dengan karena ada gangguan teknis WA. Padahal di awal bagus sekali yang tangkap sebentar sekali ada 2-3 kata untuk selanjutnya tidak kedengaran dari studio. Jadi untuk Pak Komang, jadi tadi telah dijelaskan waktunya tidak saklek sama negara. Tidak saklek. Jadi, makin mau wiwahe biasanya yang pacang mau wiwahe kan pakaiannya mapayas niki sampun api keluar malu mapayas napi di tengah mapayas raresa nggih. Nika ampun sudah tadi ampun Pranda ngaturan. Yen sampun tes tempat genah yagi mengekep. Ekep dengan aturan-aturan yang pasti nika sepatutnya yen aturan-aturan sesanan ngekep nika dan harus medal malih.
yen wonten modal niku kan di kebijakan yang menurut aturan sesanana ngekep sampun nutup pintu nenten sampun dados medal malih. Yen mau payas melinyangnya ke tengah pun payas nika sang sane ngekep dan dados medal sedurung wentene biasane ngungkap lawang. Dan nika dan dados medal upayas. Api malih nyanan ke salon upayas keluar dan dados. Dan nika manut yen aturnya tepat ke margiang yen jadi ngwentenan mau napi adaan mengekep nika harus tepat nika pemarginipun. Dan ya karena nika dibijaksanain, wah nika Kang Wang perlu kalau simulis ngekap kan Kang ya. Nikilah perlu para pemirsa memperhatikan benyang-benyang kalau ngekap jantan sudah tidak boleh keluar lagi. Dan mudah-mudahan bisa kita mentaati yadnya yang kita besar biayanya itu seperti sia-sia pemargin. Dan wenten sesana-sana tertentu. Besok setelah wenten napiasane acara ngungkap lawang, wau dados medal rauh ring amben bali sane angin ngekep. Dan wau pada saat jagi ke upacara lanjut langsung menuju tempat genah sane upacara dan dados ke bali mriki dumun ketan ketetet dalam satu lingkaran, satu balai, satu perumahan. Ke nikau semestinya nih pemargi. Yen sampun wenten sebenarnya nikau wenten ke nikau kebijakan ragone sarang sami pemargi punika kesepatutnya rah sesanan jagi ngekep nenten dados medal saking pengekeban. Nah, berulang berada menyampaikan sebelum ada upacara ngungkap lawang. Ungkap lawang pun wenten dados sampai ring amben depan balai nenten dados malih ke balai saren mendiki saren mereka nenten nika risikonya tinggi nika. Masih tahap lingkaran kesucian yang masih murni nih dan terpengaruh oleh unsur-unsur yang negatif nikilah perlu wenten pengekaban dibatasi. Dengan orang masuk, dibatasi dengan keluar masuknya si pengekep, nika pasti ada aturan-aturan dikin. Oko-okone yen jagi ngemagang ngekep dak kene. Yen mulutan nyidang oyong di tengah nika agak malam mengekep gede. Yen sampun jam jagi sirap bekerja ngekep nika mati yen boleh galah sang sane muput. Nika tergantung sane sang muput. Yen sampun sang sane muput jagi ngendikin. Masuk, tutup, wenten pun pengunci rahasia. Ke wenten istilahnya jagi sane ngumput penika. Kedan dados istilah ngawang malah istilah celun dengan melalui pintu nika kan. Itulah perlu Pak Komang pemarginyane. Yen sampun kemargian ngekep pasti sampun pelaksanaan yadnya sane agak magang gede. Agak magang dan istilah ngangen sayur pengambilan kan bisa ngekep. Geden biaya ngekep kan sayur pengambilan. Ikalah perlu Pak Komang memperhatikan unsur-unsur dan tingkatan upacara yang dilaksanakan dengan aturan-aturan tertentu. Sesanana raga makarya, punapi raga makarya, punapi kita melaksanakan yadnya, yang besar dan yang kecil. Kalau yang besar itu ada aturan-aturan tertentu dan harus dipatuhi. Dan punapi petunjuk sang yaja mana sang yang sane jagi muput nikah diikuti. Karena perlu wentennya sang yaja mana, wentennya sang tapini, wentennya sarati Banten, itulah perlunya kita mengadakan istilahnya sang yaja mana, tuntunan secara lakiria, secara niskala dan secara skala. Ada aturan tertentu pemargin pun. Semua yadnya pun sami yadnya ada aturan tertentu. Mecaru pun, napi malih makarya ayu. Makarya ring berajan. Wenten aturan tertentu orang begini, yang pengayahnya harus begini, yang juru pengerembonya harus begini, yang tukang bantannya harus yang begini. Ini kan wajib diperhatikan. Yang jagi ngerah yannya yang sane becik dan mau tamu. Nikalah perlu dipertimbangkan. Inggih menika dumun panyaman pemarginyane ndik kekeb
benjang-benjang yen wonten biasane keimbangan malih dudus hubungi di Bali TV utawi langsung WA atau SMS kalados nggih menika dumun. Nggih. Pamirsa Bali TV sapunika Ratu Pranda rakina puniki sampun nyobihang silih tunggil saking upekara inggihan punika Banten sane manggiring pengakebang. Rawuh iki titiang tim upekara ngiring pamirsa Madar Mutula mugi-mugi wenten pikenonyane. Sane mangkin titiang tim upekara nglungsur pamit tantuk ngucaran paramosanti. Turis satu. Om Santi Santi Santi